Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Bariban, NPM 22144600046, kelas A222. Nah, di sini saya buat video pembelajaran praktik tentang wilayah laut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya untuk ketua kelas dipimpin. Baik Ibu, teman-teman, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, kita berdoa dimulai. Terima kasih, Mas Adi. Sama-sama Ibu. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Budi. Siapa yang tidak berangkat? Semoga besok bisa ikut pembelajaran ya. Amin. Nah, kemarin kita sudah belajar apa ya? Ada yang ingat? Belajar tentang geografi sejarah. Ya, kemarin kita belajar tentang geografis negara. Nah, selanjutnya, ada yang tahu Indonesia itu dijuluki negara apa? Kenapa Indonesia dijuluki negara maritim? Karena lautnya ada. Yang tahu lagi? Belum Bu. Nah, kita ada yang tahu. Sekarang kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang sejarah wilayah laut Indonesia. Sebelum kita memasuki materi, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Nanti kalian berdiri sambil tepuk tangan ya. Oke, Ibu. Kita akan menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo berdiri. Kita mulai ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, kita akan belajar tentang sejarah wilayah laut Indonesia. Nah, pembelajaran hari ini adalah memberikan pemahaman tentang proses sejarah dan hukum perluasan wilayah laut Indonesia. Nah, yang pertama itu ada wilayah laut pada tahun 1945 sampai 1957 atau ordinansi 1979. Ada yang mau membacakan? Oke, Mbak Dinda. Pada awal kemerdekaan, wilayah laut Indonesia hanya sejauh 3 mil laut dari garis pantai. Artinya, laut di antara pulau-pulau dianggap laut bebas dan kapal asing bebas berlayar di sana. Hal itu tentu merugikan Indonesia karena negara tidak bisa melindungi kekayaan lautnya. Oke, di sini Ibu ada contoh gambar tentang wilayah laut yang 1945 sampai 1957. Nah, ini adalah wilayah laut Indonesia. Nah, jadi ordonansi 1939 itu yang dimana setiap pulau ini memiliki batas laut teritorial sejauh 3 mil. Jadi ini ya, yang garis merah ini.
Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, akibatnya pulau-pulau ini seolah terpisah dan laut antar pulau dianggap sebagai laut bebas. Ini masih bebas ya. Nah, kemudian ada deklarasi Juanda 1957. Nah, deklarasi Juanda ini tanggal 13 Desember. Nah, tujuannya itu adalah perwujudan bentuk wilayah NKRI yang utuh dan bulat, penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia sesuai dengan asas negara kepulauan, dan pengaturan lalu lintas dan pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara Indonesia. Nah, ada yang tahu isi deklarasi Juanda? Belum. Nah, jadi salah satu isi dalam deklarasi Juanda itu mengatakan ada yang mau. Hai Bu. Oke, satu dibacakan. Salah satu isi dalam deklarasi Juanda menyatakan segala perairan di sekitar, antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau termasuk daratan negara Republik Indonesia. Nah, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, ini adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Nah, terima kasih Mas Aldo. Jadi ini adalah isinya dari deklarasi Juanda. Nah, kemudian dilanjutkan ada Undang-Undang Nomor 4 tersendiri PRD tersendiri 1960. Nah, yang berisi prinsip deklarasi Juanda kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tersendiri PRD 1960 tentang perairan Indonesia pada tanggal 18 Februari. Nah, ini contoh petanya seperti ini. Kelihatan? Yang mananya Bu? Ini. Yang warna biru ya? Iya. Oh. Jadi ini Laut wilayahnya? 12 mil. Yang awal kan 3 mil. 3 mil. Berarti sekarang udah 12 mil. Iya, betul. Iya, harus bebas. Oh. Ya. Nah, selanjutnya ada pengakuan dunia atau konvensi hukum laut PBB UNFO 1982. Nah, jadi perjuangan Indonesia ini akhirnya diakui dunia melalui konvensi hukum laut Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi perjanjian ini pada tahun 1985 melalui Undang-Undang Nomor berapa? 17 tahun 1985. Nah, sejak saat itu dunia mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke. Nah, ada yang tahu pembagian wilayah laut Indonesia ada berapa? 2. Ada 2 apa berapa? Tahu. Oke, kita bahas. Yang pertama itu ada laut teritorial. Nah, jadi laut teritorial itu batas laut teritorial itu adalah batas laut di perairan sepanjang 12 mil yang tadi ya. Yang ini tadi 12 mil. Nah, kemudian dilanjutkan ada batas landasan kontinental, di mana ini adalah wilayah yang dikuasai terdiri dari dasar laut serta tanah di bawahnya yang berada di luar laut teritorial sepanjang adanya pelajaran ilmiah. Nah, kemudian yang terakhir ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Yang mana ini Bu? Oh, Jelas? jelas Ibu, jawabannya jelas.
Sudah, Ibu. Ya, tadi wilayah Indonesia, pembagian wilayah laut Indonesia itu ada berapa ya? Ya. Ada apa aja? Ada laut teritorial. Karena sudah paham, Ibu di sini ada LKPD. Nah, kalian nanti berkelompok, dibagi satu kelompok itu ada 4 sampai 5 siswa. Nah, yang sebelah sini ayo hitung sampai 5. Ada 2, 3, 4, Masuk. Nah, yang di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Nah, di sini ada soal esai. Nah, kalian nanti diskusikan pertanyaan berikut bersama kelompok mulai. Jadi nanti kalian perwakilan untuk presentasi. Oke, Ibu. Aku satu. Ibu dari kamu 5 menit ya. Mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Ada contoh. Apa? Contoh. Ini buku. Ada yang kesulitan. Itu yang dilihat tuh. Sehari kan? Masuk tahu kan yang itu yang ada satu yang Indonesia sebagai apa? Ada satu lagi. Siapa tadi satunya? Ini yang nomor 5 kalian Apa sih apa aja? soalnya? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kebersihan? Aku udah jawab nih, nggak ada buang sampah, mengurangi plastik, mengurangi sampah plastik. Terus kamu apa? Aku ada lagi. Terus itu kalau mencari ikan tidak boleh. Iya, tidak boleh jangan pakai sampai- mobil, tidak buang. Oke, anak-anak sudah selesai. Sudah, Ibu. Kita nanti Yuk maju, iya. Ibu aku. Iya, Bu. Ya. Kelompok berapa? saya ikut. Sampai nomor. Iya Bu. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Ija. Saya perwakilan kelompok Satu. 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3. Mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Karena Indonesia itu terdiri dari banyak pulau yang dipisahkan oleh laut. Betul tidak? Iya. Lalu, apa manfaat laut bagi masyarakat Indonesia? Sebagai mata pencarian seperti om saya jadi nelayan. Iya, bapaknya juga nelayan. Bu, ini ketawa-ketawa, Bu. Ini kelompok kita. Ya, lalu soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan ZEE. Jadi ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil laut dari garis pantai. Keren beda. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wah. Wah. Yuk, kelompok 2. Aduh, tidak. Perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan diskusi kelompok tentang diskusi kelompok kita. Yang pertama, mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Karena banyak pulaunya. Apa? Yang kedua, apa manfaat laut bagi masyarakat Indonesia sebagai perekonomian? Sebetulnya nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan ZEE. ZEE adalah zona ekonomi eksklusif. Itu adalah batas negara
menjaga kebersihan laut, tidak membuang sampah sembarangan. Sendiri-sendiri, tidak boleh menyontek. Ini ulangan ya Bu? Iya. Nah di sini ada perintahnya. Nanti kalian simak kemudian dicentang ya yang benar. Oke. Bu. Jangan lupa namanya sama kelasnya ya. Bu, sudah selesai. Nah, hari ini kita sudah belajar apa anak-anak? Wilayah laut Indonesia itu dibagi berapa? Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita tutup dengan berdoa untuk Mas Aldo. Baik teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih untuk Mas Aldo. Nanti pulangnya hati-hati di jalan. Baik, Bu. Jangan lupa nanti makan siang. Jangan langsung main, tapi ganti dulu. Nah, sampai sudah selesai. Besok kita akan melanjutkan pembelajaran mengenal benua Asia. Nah, itu akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.